Halo semuanya, saya Michael Afril. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Baka Jataka. Tetapi sebelum kita mulai cerita hari ini, marilah kita nama Karagata terlebih dahulu. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, di Jatawana, hiduplah seorang biku yang sangat ahli dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan jubah, seperti menggunting, menyatukan, mengubah, dan menjahit. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia selalu membuat jubah dan mendapat julukan pembuat jubah. Suatu hari, ada biku yang tidak memiliki kemampuan menjahit mendatanginya dan membawa kain-kain yang masih baru. Ia ingin mendapatkan jubah yang dibuatkan oleh biku tersebut. Tapi biku ini tidak tahu si pembuat jubah menggunakan kain-kain yang usang dan menyatukannya, lalu menjelupkannya dengan warna yang baru. Saat biku ini telah diberi kain dan kotor saat itu juga, ia pun ingin mencucinya dengan air hangat. Tetapi jubah itu tidak kuat dan muncul bentuk aslinya. Ia pun ditipu oleh biku tersebut. Di sebuah desa kecil, terdapat seorang memperdayai orang-orang dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh biku dari Jetawan tersebut. Mendengar hal itu, Bante yang berasal dari desa tersebut ingin memperdayai biku di kota itu atau di Jatawana. Maka ia juga membuat sebuah jubah dari potongan kain usang dan memakainya, lalu pergi ke kota untuk memperdayai biku yang ada di Jatawana. Saat dia sampai di kota, biku yang berasal dari Jatawana pun melihat jubah yang sangat bagus dipakai oleh Bante. Biku tersebut ingin sekali memiliki jubah yang dipakai oleh Bante. Tetapi Bante akan bingung memakai apa jika jubahnya diambil oleh biku tersebut. Biku pun memberi potongan kain atau jubah baru pada Bante tersebut. Dan Bante tersebut pun memberikan jubahnya kepada biku yang ada di Jatawana. Setelah jubah baru didapatkan oleh Bante, biku pun memakainya dan mencucinya dengan air hangat. Tapi saat itu juga ia baru mengetahui bahwa jubah itu terbuat dari potongan kain usang. Ia merasa dipermalukan. Semua biku yang mendengar kabar bahwa biku penipu dari Jatawana telah diperdayai oleh seseorang membuat jubah dari desa. Suatu hari, saat para biku sedang duduk di balai kebenaran membicarakan kejadian tersebut, sang guru memasuki balai tersebut dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka pun kemudian menceritakan kejadian itu kepada beliau. Sang guru berkata, ini bukan kejadian satu-satunya di mana membuat jubah dari Jatawana memperdayai orang lain dengan tipu muslihat. Tapi di kehidupan lampau yang ia juga melakukan hal yang sama. Sekarang ia diperdayai oleh seorang biku dari desa, sama seperti yang ia alami di kehidupan lampau. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, sang guru menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Dahulu, di hutan angker, setiap kali musim panas, air kolam mengering sehingga tersisa hanya sebuah kolam kecil yang dipenuhi oleh sejumlah ikan. Melihat ikan-ikan tersebut, seekor bangau ingin menyantap ikan-ikan yang ada di dalam kolam kecil tersebut.
Ia pun memikirkan cara bagaimana bisa menyantapnya. Lalu dia mempunyai sebuah ide. Dia turun ke kolam kecil tersebut dan membujuk ikan-ikan tersebut agar pergi membawa ke kolam baru yang besar dan memiliki teratai. Kolam itu sangat indah. Dia pun berbicara kepada ikan-ikan tersebut. Tapi ikan-ikan tersebut tuh kurang percaya kepadanya. Lalu ia memutuskan untuk salah satu ikan tersebut ikut sebentar bersama dia untuk melihat kolam tersebut. Akhirnya ikan yang besar pun ikut dan melihat kolam tersebut. Setelah kembali ke kolam kecil, ikan besar tersebut memberitahu bagaimana bagusnya dan indahnya kolam besar yang diceritakannya. Ikan-ikan pun percaya dan menerima tawaran sang bangau. Namun, ikan-ikan pun habis santapnya, sehingga tidak ada lagi ikan di kolam kecil tersebut. Lalu muncullah seekor kepiting di kolam kecil tersebut. Bangau pun masih ingin menyantap makanan dan ingin menyantap kepiting tersebut. Bangau turun lagi ke kolam kecil itu, bertanya padanya, apa dia juga ingin pergi ke kolam besar seperti ikan-ikan tersebut. Kepiting pun sangat curiga dengan tawaran ini. Ia pasti mengira bangau itu telah memakan semua ikan-ikan tersebut. Lalu pasti juga ia mengira akan dimakan oleh bangau tersebut. Ia pun tidak mau dibawa oleh bangau dengan paruhnya. Tetapi ia akan mencapai lehernya sehingga bangau membawanya ke kolam baru tersebut. Bukannya membawa ke kolam baru, justru si bangau malah membawanya ke atas pohon. Kepiting pun menjepit lehernya sangat kuat dan bangau pun memohon ampun agar melepaskan jepitannya itu. Kepiting pun setuju, tetapi ia harus menurunkannya ke kolam kecil tadi tersebut. Saat sudah dibawa, kepiting pun tidak mau menyanyiakan kesempatan. Sebelum melepaskan jepitannya, ia menjepit sangat keras sehingga leher bangau pun putus. Tipu muslihat tidak akan membawa keuntungan bagimu, orang yang penuh tipuan. Lihatlah apa yang diperoleh bangau yang penuh muslihat itu dari kepiting.